Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang eter atau alkoksi alkana. Nah, sebelum memasuk tentang eter, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ini adalah gambar suatu obat bius atau anestesi. Jadi, obat bius itu menggunakan salah satu senyawa organik yang dikenal dengan eter. Kemudian, yang kedua, ini adalah gambar bensin, di mana di dalam suatu bensin untuk menaikkan bilangan oktan atau meningkatkan mutu suatu bensin itu menggunakan senyawa organik yang merupakan suatu eter. Baiklah, kita masuk pembahasan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian eter. Eter yaitu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus alkoksi atau OR. R-nya ini merupakan rantai karbon. Bisa dilihat di sini, gugus fungsi atau rumus umum dari eter adalah ROR, di mana R ini adalah rantai karbon. Jadi, gugus fungsi dari eter adalah ROR. Eter dapat dilihat sebagai dua gugus alkil, yakni R dan R, yang terikat pada satu atom O. Jadi, R ini bisa juga disebut dengan gugus alkil yang terikat pada satu atom O. Kemudian, selanjutnya kita akan belajar tentang rumus umum eter, di mana rumus umum eter itu adalah CnH2n plus 2O. Eter itu mempunyai isomer fungsi atau eter itu berisomer fungsi dengan alkohol. Sehingga rumus umum CnH2n plus 2O ini juga bisa milik alkohol. Berarti ini bisa merupakan suatu eter atau bisa juga suatu alkohol. Nah, ketika kita ambil N ini misalkan 2, maka nanti rumus eter itu menjadi C2H6O, di mana 2N plus 2 jadi 2 dikali 2 plus 2 hasilnya 6. Senyawa eter dengan satu gugus OR mempunyai rumus CnH2n plus 2O. Di sini terdapat beberapa rumus kimia dari eter. Atom C yang berjumlah 2, maka rumus kimia eternya C2H6O. Karena kan kalau N-nya 2, H-nya itu 2, N ditambah 2, jadi 2 dikali 2 ditambah 2 hasilnya 6. Jika jumlah atomnya 3, maka rumus kimia eternya C3H8O. Lalu jumlah atomnya 4, maka rumus kimia eternya C4H10O. Begitu seterusnya. Tata nama senyawa eter. Dalam tata nama IUPAC, eter ada beberapa peraturan, yaitu yang pertama, gugus fungsi eter tidak ikut dalam rantai utama. Yang kedua, atom C yang mengikat gugus fungsi eter harus mendapatkan nomor paling kecil dalam rantai utama. Yang ketiga, panjang rantai utama merupakan rantai C yang terpanjang. Yang keempat, dalam eter, strukturnya adalah ROR, dengan OR adalah gugus eter. Yang kelima, dalam penamaan IUPAC, gugus induk atau eter harus disebutkan terlebih dahulu baru cabangnya, dan harus diberi kata oksi untuk melambangkan oksigen si eter. Contohnya metoksi, met ditambah dengan oksi. Oke, ini contohnya. Di sini terdapat senyawa eter 1, 2, 3. Kita fokus dulu ke yang ini. Berarti gugus fungsi eternya adalah yang ini ya, OCH3. Nah, ini baru, lalu ininya adalah si alkilnya. Kemudian yang ini gugus fungsinya adalah yang ini. Dan yang ini gugus fungsinya adalah yang ini. Lalu kita menentukan rantai induknya. Rantai induknya tentu yang ini. Kemudian rantai induknya yang ini adalah ini.
Iya, 1, 2. Ada 2 atom C, kenapa bukan satu yang ini? Dan kenapa gugus ethernya bukan yang ini? Karena rantai induk itu adalah rantai C terpanjang. Jadi kita pilih rantai induknya adalah yang ini dan ini. Oke, ada 2 atom C. Ya, kalau ini kan cuma 1 atom C. Berikutnya, kalau yang ini rantai induknya adalah yang terpanjang, yaitu yang 3 atom C, bukan yang 2 atom C, sehingga yang OCH2 dan CH3 ini adalah gugus. Oke, sekarang kita tentukan dulu. Kan tadi harus disebutkan terlebih dahulu ya gugus ethernya. Kemudian baru sisanya yang alkilnya. OCH3 ini kan ada metana karena dia mengikat di O. Jadi namanya metoksi. Lalu sisanya di sini ada CH3 atau metana. Jadi nama dari senyawa ini adalah metoksi metana. Nah, lalu yang ini ada OCH3, apa namanya tadi? Ya, ini adalah metoksi. Ini ada 2 atom C, namanya etana. Oke, mudah ya. Selanjutnya yang ini. Ada OCH2 dan CH3. Ada O yang mengikat 2 atom C atau etana, ya biasanya, maka namanya adalah etoksi. Lalu sisanya alkil, rantai induknya ada 1, 2, 3. Ada 3 atom C, jadi namanya 1 etoksi propana. Kenapa di sini ada 1? Kita bisa menuliskan atau tidak bisa menuliskan karena O di sini terikat pada atom C yang memiliki nomor 1. Oke, yang ini juga seperti itu. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada O yang mengikat dengan metana, jadi namanya metoksi. Lalu di sini ada 3 atom C, namanya propana. Jadi 1 metoksi propana. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Oke, yang pertama kita lihat yang mengikat O dulu ya. Yang mengikat O ini ada 1 atom C, jadi namanya metoksi. Selanjutnya kita tentukan rantai induknya. Ya, rantai induknya kita mulai dari si penomorannya. 1, 2, 3. Kenapa bukan dari sini? Sebenarnya bisa aja karena ini posisinya sama saja. Jadi si atom C yang berikatan dengan O ini harus memiliki nomor yang terkecil. Jadi penomorannya dimulai dari sini. 2 metoksi jangan lupa dituliskan 2-nya karena si metoksi ini terikat pada atom C. Nomor 2 ya, 2 metoksi propana. Lalu yang ini, di sini ada O yang mengikat 2 atom C, jadi namanya etoksi. Ya benar, etana karena mengikat O jadi namanya etoksi. Lalu rantai induknya terdapat 4 atom C. Penomorannya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, karena yang lebih dekat dengan atom O, jadi C yang mengikat atom O itu harus memiliki nomor terkecil, sekecil mungkin gitu. Ya, kalau penomorannya dimulai dari sini, maka di sini nanti jadi nomor 3, nggak boleh ya. Jadi penomorannya harus dari sini supaya ini mendapatkan nomor yang 2. Jadi kalau di sini, kalau dari sini dapat nomor 3, kalau penomoran dari sini dapat nomor 2, maka kita pilih yang dari sini. Iya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 atau C namanya metana ya. Jangan lupa ada angka 2-nya karena si etoksi itu terikat pada atom C nomor 2. Paham ya? Nah, berikutnya seperti itu juga caranya. Nah, setelah itu ada tata nama trivial. Tata nama trivial biasanya digunakan untuk perdagangan. Nah, dalam tata nama trivial, ether memiliki rumus,
yaitu alkil eter atau ROR, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini. Sama halnya dengan tata nama senyawa eter yang memiliki peraturan, tata nama trivial juga memiliki peraturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika R dan R sejenis, misal CH3 sama dengan metil, maka diberi nama dimetil, bukan metil saja. Yang kedua, dalam tata nama trivial, tidak diharuskan mengurutkan senyawa sesuai abjad. Misal, R adalah metil dan R satunya lagi adalah etil. Nama lazimnya boleh metil duluan atau etil duluan. Setelah itu, ada yang ketiga. Gugus fungsi eter selalu diletakkan di akhir tata nama trivial. Sifat-sifat eter. Yang pertama, eter adalah cairan yang mudah menguap dan terbakar. Yang kedua, titik didih eter lebih rendah daripada alkohol karena tidak adanya ikatan hidrogen. Yang ketiga, bersifat sedikit polar tetapi lebih dominan ke sifat nonpolar karena pengaruh sudutnya ikatan. Yang keempat, sangat kecil sekali untuk larut dalam air. Yang kelima, bersifat anestetik atau membius. Yang enam, tidak dapat dioksidasi, direduksi, dieliminasi, dan direaksikan dengan basa karena bersifat tidak reaktif. Yang ketujuh, dapat bereaksi dengan asam kuat. Kegunaan eter. Yang pertama, eter digunakan untuk pelarut dan obat anestesi. Yang kedua, eter dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar. Yang ketiga, eter digunakan untuk menaikkan bilangan oktat atau metil tersebuliter.